Video ini dibuat untuk sistem CLS Universitas Kristen Maranatha untuk program studi sastra China. Baik, kita masuk ke dalam part 2 dari pembahasan meeting ke-6 dan kita akan lanjutkan dengan grammar topik kedua, yaitu penggunaan imperatives and infinitives for giving suggestions. Kita sudah tahu infinitives apa, yaitu kata kerja yang ditambah to di depannya. Di sini ditambahkan dengan kata imperatives untuk memberikan suggestion atau saran. Baik, kita bahas mungkin pertama apakah itu imperatif. Imperatif digunakan untuk memberikan perintah atau suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang ya. Jadi kita lihat kata-kata imperatif itu biasanya diikuti oleh contoh nomor 1, kata be sure, kemudian don't forget, make sure, remember, and then try to atau try not to ya. Jadi 5 contoh ini adalah 5 contoh kata imperatif yang diikuti oleh infinitive. Contohnya di situ be sure to turn ya. Jadi bukan be sure turning tapi be sure to turn the radio on. Don't forget to dial the area code. Make sure to hit the end button. Remember to pay the bill every month. And then try not to talk for too long. Ini semua adalah kata-kata yang masuk dalam kategori imperatives atau command, orders ya, perintah yang diikuti oleh infinitive. Dan ini diambil dari buku. Kita bisa lihat contohnya di sini, perintahnya adalah lengkapi kolom di bawah dengan kata-kata dan frase yang ada di dalam list di kolom merah itu ya. Kemudian bisa menambahkan lebih dari satu dalam satu kategori. Dan kita coba saja di sini, misalnya browse website itu adalah fun things to do with the computer. Jadi ini dikaitkan dengan teknologi ya, beberapa kata-kata yang dikaitkan dengan teknologi. Jadi kalau kita masuk ke internet biasanya istilahnya browse ya, browse the internet, browse the Google, or browse the for example Netflix website for example. So use the word browse. And then cut and paste, ini sangat umumnya atau mungkin paling terkenal itu copy and paste ya. Jadi jangan istilahnya kalian jangan mengatakan copy paste ya. Copy paste itu salah secara pronunciation, tapi yang betul copy paste. Nah, ini cut and paste juga sama, istilah yang sangat umum dan ini masuk ke dalam biasanya kalau cut and paste adalah things to do with a mouse ya. You do cut and paste, copy and paste using a mouse. And then disk drive masuk ke dalam kategori types of computer hardware yang kedua. Kemudian double click, ini istilah juga yang digunakan untuk mengacu pada things to do with a mouse. And then drag and drop, ini juga sama ya, ketika kita klik sesuatu kemudian di drag, kemudian dilepaskan, itu drop. Jadi drag and drop ini masuk ke things to do with a mouse, bisa juga meskipun beberapa yang lain juga masih bisa. Geek mengacu pada orang yang nerd gitu ya terhadap komputer, itu yang sangat ahli gitu, computer geek bisa disebutnya. Jadi ini orang yang people who are into computers. Hacker also the same here. Highlight text, ini things to do with the mouse bisa. Keyboard ini masuk ke hardware. Monitor masuk ke hardware, mouse masuk ke hardware juga. Play games, ini fun things to do with computer. Scan photographs, ini juga bisa fun things to do with the computer. Surf the net, fun things to do with the computer. Technophile, ini orang yang jago atau ahli teknologi gitu ya. Sama dengan whiz, jadi whiz ini juga sama masuk ke orang-orang yang dianggap jago. Misalnya computer whiz, he is a computer whiz, itu berarti whiz ini dari kata wizard sebetulnya ya. Jadi seorang ahli sihir tapi di dalam konteks komputer. Oke, jadi ini beberapa kata yang dikaitkan dengan teknologi yang sering kalian bahas, yang saya yakin kalian sudah tahu semua. Tinggal mengadopsinya atau memasukkannya ke dalam contoh kalimat. Oke, kemudian ini juga beberapa contoh lain yang terkait dengan teknologi.
lihatlah beberapa suggestion ini. Nah, ini semua adalah imperatives ya. Try to, don't forget, remember, make sure, itu be sure, itu semua adalah kata-kata imperatif. Dan di sini kita hanya tinggal menjodohkan mana yang masuk ke alarm system atau ES, cell phone, CP, atau laptop, LC, laptop komputer. Misalnya ini ya. Try to keep it closed to protect the screen. Nah, ini kurang lebih kalau dari kalimat ini, try to keep it close to protect the screen, pasti yang paling cocok adalah laptop ya. Karena bisa ditutup buka kan, kalau cellphone itu nggak, yang modern itu kayaknya nggak ada penutup tutup buka sekarang. Jadi ini yang LC. Nomor 2, don't forget to write down your secret code. Nah, ini bisa alarm system, bisa laptop komputer, juga bisa cellphone. Ini bisa tiga-tiganya ya. Jadi semua benda ini bisa ada secret code-nya. Remember to turn it off as soon as you come in the door. Ini ada kalimat kata kunci as soon as you come in the door. Biasanya kalau di luar negeri itu adalah terkait dengan alarm system. Jadi ketika kita masuk, kita harus matikan kalau nggak bunyi soalnya. Try not to get it wet or the keys may get stuck. Nah, ini jangan sampai basah, kalau enggak kuncinya mungkin stuck. Nah, ini apa yang pakai kunci? Rasanya bukan cellphone atau laptop, tapi alarm system ya. Make sure to set it each time you leave home. Nah, pastikan untuk menyalakannya setiap kali kamu meninggalkan rumah. Ini mungkin alarm system juga ya. Kalau laptop malah harus dimatikan kalau kita meninggalkan rumah. Cellphone biasanya selalu nyala ya. Jadi yang paling logis itu adalah alarm system. Remember to recharge the batteries before they die. Ini mungkin mengacu pada laptop dan cellphone. Dua ini bisa ya. Be sure to turn it off before bed and or a call may wake you up. Nah, ini biasanya cellphone jelas karena ada call ya. Jadi yang penting di sini bukan hanya memahami kalimatnya, tetapi juga perhatikan kata-kata yang digunakan untuk menyatakan suatu perintah ya. Karena ini akan menjadi latihan kalian untuk membuat kalimat menggunakan imperatif ditambah dengan infinitif. Di sini kan semuanya infinitif ya. Oke, sorry. To close, to keep it, and then to write, to turn it off, to get it, to set, to recharge, semuanya kata-kata infinitif. Oke. Dan sebagai latihan dan juga nilai, kalian silakan cek sistem CLS untuk assignment-nya. Saya sudah menuliskan ada 3 bagian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah menulis kalimat dalam bentuk imperatif. Kemudian yang kedua itu mengisi isian, jadi tolong tulis isinya saja yang terkait dengan gerund dan infinitif. Dan yang ketiga adalah multiple choice yang kalian bisa klik dalam link yang sudah disediakan. Kemudian nanti setelah itu, buku khusus buat yang link online, seperti biasa ada satu link yang di dalam CLS untuk kalian bisa submit screenshot dari nilai yang sudah kalian dapat. Oke, jadi ada 2 link. Yang pertama itu assignment, untuk submit assignment bagian 1-2, dan yang kedua itu link untuk submit screenshot. Jadi kalian cek saja CLS-nya, di situ sudah tertera jelas apa yang harus dilakukan dan bagian mana untuk mengupload apa. Baik, that's the end of the presentation for this week. So I will see you again next week in our last meeting before the midterm test. Thank you for your attention. Stay safe, stay healthy.